350. Pendidikan kita bertanggung jawab atas ketidaktahuan kita terhadap hukum kesehatan. Dengan pengecualian matematika, alasan kita berasal dari premis atau keyakinan yang diterima. Peradaban kita terdiri dari mengetahui matematika dan mempercayai segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan. Jika ras yang beradab kehilangan pengetahuan mereka tentang matematika, mereka akan menjadi orang yang sangat biadab. Bukan perbuatan atau perbuatan asusila atau ilegal yang menyebabkan kesengsaraan, kemiskinan dan kejahatan, namun perbuatan dan perbuatan yang bermoral dan sah itulah yang menyebabkan seluruh kesengsaraan umat manusia. Praktik kedokteran seperti etika pemerintahan dan sosial didasarkan pada keyakinan dan bukan pada penalaran induktif dan deduktif. Para dokter menciptakan penyakit sama seperti pembuat undang-undang menciptakan kejahatan, keduanya jujur dan keduanya tidak mengetahui penderitaan yang mereka timbulkan pada umat manusia. 351. Demonstrasi penyembuhan pikiran telah membuktikan bahwa keyakinan sadar, ketakutan dan keraguan seseorang dikomunikasikan kepada kecerdasan bawaan alami bawah sadarnya, dan penyakit tubuh disembuhkan atau diciptakan sesuai dengan keyakinan sadar, air mata dan keraguan orang tersebut. Telah dibuktikan lebih lanjut bahwa keyakinan, air mata, dan keraguan yang disadari dari seorang penyembuh atau dokter dikomunikasikan kepada kecerdasan bawaan alami pasiennya yang tidak disadari, dan penyakit tubuh disembuhkan atau diciptakan sesuai dengan keyakinan, ketakutan, atau keraguan yang disadari dari penyembuh pikiran atau dokter. 352. Demonstrasi penyembuhan pikiran telah membuktikan lebih jauh bahwa waktu atau jarak bukanlah faktor dalam penyembuhan. Penyembuhan seketika dan penyembuhan tanpa pengobatan merupakan kejadian sehari-hari. Iman dan kepercayaan bukanlah faktor yang diperlukan untuk menyembuhkan melalui hukum pikiran alami. Hukum tidak dipengaruhi oleh keyakinan atau niat. 353. Kemampuan berpikir dan hukum yang mengatur kehidupan manusia mempunyai dua fungsi yang terpisah dan berbeda. Hukum kehidupan yang tidak disadari dan tidak dapat diketahui selalu sama, sedangkan akal budi telah dikembangkan melalui upaya individu. Penalaran deduktif menjelaskan kelangsungan hidup yang terkuat, dan penalaran induktif dan deduktif adalah penyebab dari semua pengetahuan. 354. Imajinasi adalah penghubung antara penalaran deduktif dan induktif. Itu adalah penyebab kegilaan dan tahayul. Ia tidak ada nilainya tanpa alasan induktif dan deduktif dalam mempertahankan diri atau dalam memperoleh pengetahuan. 355. Hukum kekekalan energi membuktikan bahwa tenaga yang merupakan kehidupan dalam diri manusia harus kembali ke sumbernya, dan berbagai tingkat kemampuan berpikir yang dikembangkan manusia lenyap ketika tubuh mati. 356. Karena hukum seluruh ciptaan yang tidak disadari dan tidak dapat diketahui menciptakan dan memelihara kesehatan orang yang adil dan tidak benar, orang bijak dan orang bodoh, orang benar dan orang tidak benar, terlepas dari benar atau salah, baik atau jahat, keadilan atau ketidakadilan, terbukti bahwa hukum kodrat tidak mempertimbangkan atau memberikan pengetahuan apapun yang dapat membimbing umat manusia dalam melakukan kebenaran dan keadilan, juga tidak menunjukkan apa yang benar atau salah. Oleh karena itu, kita harus mengandalkan akal atau imajinasi untuk mendapatkan pengetahuan tentang keadilan, benar dan baik. Apa yang disebut kesadaran batin manusia didasarkan pada imajinasi dan bukan pada penalaran induktif dan deduktif. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam etika sosial kita. Ketika kita memikirkan keadilan, benar dan baik, sama seperti kita memikirkan matematika, kita akan memiliki kedamaian di bumi dan niat baik terhadap manusia. 357. Penemuan hukum alam. Kehidupan menyangkal tahayul tentang makhluk tertinggi yang kepadanya segala sesuatu mungkin terjadi, atau perlunya doa, pemujaan atau penghormatan sebagai sarana untuk memperoleh kesehatan. Karena kita membuktikan bahwa akal adalah satu-satunya kemampuan manusia yang memungkinkannya mengetahui segala sesuatu, dan bahwa keunggulan manusia atas hewan terletak pada pengetahuannya, dan ketika manusia gagal mengembangkan kemampuan penalarannya dan membuang-buang waktunya dalam mempercayai hasil imajinasinya, dia tidak superior, tapi dia lebih rendah dari anhil. Ketika manusia menyia-nyiakan waktunya dengan khayalan gila atau tahayul dalam imajinasinya, ia menjadi bibrida, bukan manusia atau hewan. Dia akan melakukan kejahatan yang paling mengerikan dan percaya bahwa dia melakukan hal yang benar, dan akan menghukum sesamanya karena melakukan hal yang benar karena dia percaya bahwa yang benar itu salah. 358. Semua hukum yang diketahui di alam semesta berbeda-beda. Fakta bahwa tata surya kita mengatur kehidupan tumbuhan bukanlah bukti bahwa tata surya mengatur kehidupan manusia, pikiran manusia, seperti hukum gravitasi,
diatur oleh prinsip-prinsip yang berbeda dan bukan oleh tata surya. 359 Tahayul astrologi, reinkarnasi, spiritualisme, keabadian dan praktik pengobatan semuanya didasarkan pada fakta terkenal yang tidak ada hubungannya dengan tahayul. Imajinasi adalah penyebab ketidaktahuan dan tahayul, pengetahuan adalah hasil penalaran induktif dan deduktif, dan selama kita mempercayai sesuatu, maka itu bukanlah pengetahuan bagi kita. 360 Keyakinan adalah pengganti pengetahuan dan sebelum kita membuktikan sesuatu pada diri kita sendiri, maka hal itu bukanlah pengetahuan bagi kita. Kepercayaan apapun yang tidak dapat dibuktikan oleh seseorang adalah tahayul. Keyakinan bahwa obat-obatan dan pengobatan material adalah obat untuk penyakit tubuh hanyalah sebuah asumsi, hal itu tidak pernah dibuktikan oleh siapapun. Sebaliknya, penyembuhan pikiran telah membuktikan tanpa keraguan bahwa pengobatan dan pengobatan material tidak pernah menyembuhkan penyakit tubuh apapun. Penemuan hukum alam penyembuhan pikiran membuktikan secara meyakinkan bahwa segala kesembuhan dengan obat-obatan atau pengobatan material lainnya telah membuahkan hasil sepenuhnya dan sendirian melalui keyakinan sadar yang dikomunikasikan kepada kecerdasan alam bawah sadar kehidupan yang melekat pada seluruh umat manusia, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh seseorang yang dia kenal, telah meminta bantuan. Pengobatannya sama saja untuk menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Kondisi mental yang sama harus ada dalam kedua kasus tersebut. 361 Tidak ada yang namanya keberuntungan atau kebetulan atau takdir, alam semesta dan segala isinya diatur oleh hukum yang mutlak dan tidak dapat diubah. 362 Manusia hanyalah binatang yang terpelajar. Penalaran induktif dan deduktif, kecuali dalam matematika, bukanlah bagian dari sistem pendidikan kita. Jika premis atau prinsip salah maka kesimpulannya juga salah. Misalnya, jika kita memberi makan seekor anjing karena menggigit anak-anak dan menghukum anjing lain karena menggigit anak-anak, yang satu akan percaya bahwa menggigit anak-anak itu benar dan yang lain akan percaya bahwa itu salah. Anjing tidak bisa mengetahui apapun, keyakinan adalah keterbatasan mereka. Kita tidak bisa mengajar seekor anjing agar dia bisa menerapkan prinsip matematika atau prinsip benar atau salah. Satu-satunya hal yang dipikirkan seluruh umat manusia, baik secara induktif maupun deduktif, adalah matematika, dan matematika juga merupakan satu-satunya hal di mana umat manusia mempunyai satu pikiran. Matematika merupakan satu-satunya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Fakta ini secara logis berarti bahwa metode yang sama yang kita gunakan dalam memecahkan masalah matematika juga harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang mata pelajaran apapun. 363 Fakta bahwa kepercayaan adalah suatu kecenderungan binatang dalam diri manusia, dan pengetahuan tidak mungkin dimiliki oleh binatang, kita harus menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah satu-satunya penyebab superioritas manusia atas binatang. Selama manusia mempercayai sesuatu, kebohongan hanyalah binatang, dan tidak bertanggung jawab atas keyakinannya, dan tidak lebih unggul dari binatang lainnya. Keunggulan manusia atas binatang adalah mengetahui dan tidak percaya, dengan kata lain mengetahui adalah manusia, percaya adalah binatang. Membayangkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan bukanlah suatu pengetahuan, atau karena suatu hal dapat dibuktikan dengan satu hukum alam, tidak membuktikan bahwa semua hukum alam itu sama. Hukum kekekalan energi, hukum gravitasi, hukum kompensasi, dan hukum pikiran semuanya berbeda, namun semuanya selaras satu sama lain. 364 Berangkat dari kenyataan mutlak bahwa semua kehidupan terwujud dalam keselarasan dan bahwa satu-satunya penyebab kesakitan dan kecacatan adalah keyakinan kita bahwa kita harus menyerah pada bukti indera jasmani kita, membuktikan bahwa penyebab segala penyakit jasmani adalah keyakinan yang salah. Untuk menghilangkan akibat, kita harus menghilangkan penyebabnya. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan setiap penyakit fisik sebagai akibat dari keyakinan salah yang akan hilang segera setelah kita menghancurkan keyakinan salah tersebut. Memperlakukan semua penyakit sebagai penyakit palsu keyakinan memampukan kita untuk menghilangkan kesadaran kita dari segala dugaan penyebab penyakit, dan membuat kita bebas untuk sadar akan kondisi kesehatan dan keharmonisan alami kita. 365 Mengobati semua penyakit tubuh yang disebabkan oleh keyakinan yang salah akan lebih membantu kita dalam memperlakukan penyakit sebagai bukan apa-apa, yaitu kondisi kesadaran sempurna yang diperlukan untuk menghancurkan akibat penyakit. 366 Fakta bahwa ketika kita menolak untuk menyerah pada bukti indera fisik kita, dan menegaskan kondisi kesehatan alami kita,
maka semua penyakit tubuh dapat dicegah, membuktikan bahwa kepercayaan terhadap penyakit adalah keyakinan yang salah. Dengan kata lain, jika kita menolak untuk percaya bahwa penyakit, dan cacat mungkin terjadi, kita tidak akan mewujudkan kondisi yang tidak wajar ini, atau, jika kita percaya bahwa gejala-gejala yang ditunjukkan oleh indera kita adalah bukti dari suatu jenis atau bentuk penyakit, kita hanya akan mengidap penyakit yang kita yakini, yang membuktikan bahwa keyakinan kita yang salah adalah penyebab langsung dari penyakit kita. 367. Sakit gigi, sakit kepala, bisul, tumor, kanker atau luka yang menjalar adalah akibat dari kepercayaan yang salah. Setiap penyakit tubuh adalah akibat dari keyakinan yang salah, dan oleh karena itu harus diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak ada, dan tidak memiliki kekuatan. Selama kita sadar akan penyakit, dan kelainan bentuk, kita akan melanggengkan dampaknya, dan segera setelah kita menjadi tidak sadar akan dampaknya dan sadar akan kondisi kesehatan alami dan normal kita menghancurkan dampaknya. 368. Aku sangat menghargai perasaan seseorang yang tidak pernah berpikir seperti ini. Ketika saya pertama kali mulai menyelidiki penyembuhan pikiran, saya menambahkan kata sifat pada kata bodoh untuk menggambarkannya pendapat saya tentang orang yang meminta saya untuk menerima bukti bisul sebagai keyakinan yang salah dan bukan apa-apa. Saya telah menghilangkan semua keyakinan dari penyembuhan pikiran yang menyebabkan saya memandangnya dengan rasa tidak percaya. Dengan meminta Anda untuk membuktikan sendiri bahwa semua penyakit tubuh adalah akibat dari kepercayaan yang salah, saya tidak meminta Anda untuk percaya bahwa Yunus menelan ikan paus atau cerita ikan lainnya.